Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan bila ghayah wa syukran bila nihayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah maknanya wallahu a'lam bima. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat beserta salamnya marilah kita limpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga kepada kita semua yang selalu taat dan patuh mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan materi tentang THR. Ketika kita mendengar kata THR, pasti yang ada dalam pikiran kita itu adalah uang. THR yang dimaksud Bapak adalah tentang hikmah Ramadan. Ada beberapa hikmah yang harus kita ketahui tentang adanya bulan suci Ramadan ini. Sebetulnya banyak hikmah Ramadan, hanya yang hari ini akan Bapak sampaikan cukup 5 saja. 5 hikmah puasa Ramadan. Yang pertama yaitu mendidik kita untuk merasakan perasaan orang lain. Bukan belajar teori tentang puasa, bukan belajar tentang bagaimana caranya puasa, dan juga bukan belajar tentang bagaimana caranya kita melaksanakan ibadah puasa, tapi puasa sebagai landasan kita untuk merasakan perasaan orang lain. Contoh, orang miskin, mereka sudah terbiasa dalam posisi lapar, sedangkan kita yang memiliki harta yang cukup itu tidak akan sama merasakan lapar yang dirasakan oleh orang-orang yang miskin. Dan puasa ini memberikan pendidikan kepada kita itu untuk bisa berbagi dengan mereka. Dalam hal ini kita melaksanakan puasa, merasakan lapar hanya terbatas oleh waktu, tapi orang-orang miskin tidak terbatas oleh waktu. Mereka bisa merasakan lapar pagi, siang, sore, malam, besok, dan seterusnya. Sedangkan kita yang memiliki harta yang cukup, kita hanya terbatas oleh waktu. Dari pagi sampai menunggu azan maghrib. Itu saja. Karena ada keterangan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li abihi wa yuhibbu li nafsi. Tidak dikatakan orang mukmin kamu sekalian ketika kita belum merasakan perasaan yang orang lain rasakan. Hikmah Ramadan yang kedua yaitu disiplin. Dalam puasa ini, siapapun orangnya, baik orang kaya, orang miskin, pejabat atau siapapun, mereka akan mulai menahan puasanya dari
subuh sampai maghrib. Tidak ada yang melewati batas itu. Misalkan contoh, saya seorang presiden, saya bebas ingin puasa kapan saja. Mau dari jam 7 pagi sampai duhur? Tidak. Karena puasa sudah ditentukan waktunya. Puasa pun harinya sudah ditentukan. Dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan atau tanggal 29 Ramadan. Dan dilaksanakannya di bulan Ramadan, tidak dilaksanakan di bulan yang lain. Itu mengajarkan kepada kita tentang disiplin. Yang ketiga, puasa mengajarkan tentang kesabaran. Pada siang hari, tengah hari, panas, yang kita rasakan haus, dahaga, lapar, tapi kita sabar menahan untuk melaksanakan puasa sampai tiba waktunya azan maghrib untuk melaksanakan berbuka puasa. Itu hikmah Ramadan yang ketiga. Yang keempat, hikmah Ramadan yang keempat adalah melawan hawa nafsu. Secara emosional, secara keinginan, secara hawa nafsu, pada siang hari ketika kita lapar, menurut nafsu kita ingin makan. Pada siang hari kita merasakan haus, menurut nafsu kita ingin minum. Apalagi pada saat cuaca yang sangat panas, ketika kita melihat es campur yang sangat luar biasa dinginnya, tapi kita bisa menahan itu semua. Nah, hikmah Ramadan yang keempat yaitu melawan hawa nafsu. Salah satunya menahan rasa makan, menahan ingin minum. Dan yang ketiga, menahan syahwatnya. Jika para suami dan para istri itu sudah halal, tapi pada saat bulan Ramadan mereka dilarang untuk melakukan hubungan suami istri di siang hari. Itu hikmah yang keempat. Selanjutnya yang kelima yaitu muraqabah. Muraqabah adalah keadaan merasakan kehadiran Allah di dalam segala situasi dan kondisi. Dimanapun kita berada, Allah selalu melihat kita. Walaupun pada saat bulan Ramadan ini kita berada dalam tempat yang sunyi, yang sepi, mampu melaksanakan berbuka puasa tanpa ada orang lain yang melihat, tapi karena keimanan yang kuat, merasa diri Allah selalu melihat kita, Allah selalu ada dalam hidup kita, maka kita bisa menahan untuk tidak melakukan berbuka di siang hari, untuk tidak makan di siang hari, untuk tidak minum di siang hari. Itu orang-orang yang termasuk dalam golongan muraqabah. Demikian ceramah singkat yang disampaikan. Sebelum diakhiri, kita simpulkan bahwa materi THR ini atau tentang hikmah Ramadan, yang pertama yaitu mendidik kita untuk untuk merasakan perasaan orang lain. Yang kedua, mendidik kita menjadi orang-orang yang disiplin. Yang ketiga, mengajarkan kita agar kita menjadi orang-orang yang sabar. Yang keempat, supaya kita mampu melawan hawa nafsu. Dan yang terakhir, yang kelima, muraqabah, merasa diri selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.